kelas 5A masih bersama Bapak Wimalau, guru kelas 5A. Juga kami ucapkan selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kepada kelas 5A, hari ini kita belajar muatan IPA. Materi kita hari ini adalah gangguan pernapasan pada manusia. Namun sebelumnya, marilah kita terlebih dulu berdoa yang dipimpin teman kita, Dominico. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami mau belajar. Berkatilah kami supaya menjadi anak yang pintar. Berkatilah guru-guru kami agar selalu sehat dan semangat dalam mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dominico yang sudah memimpin doa pada hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, satu, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. Yang berikut menjelaskan penyebab terjadinya gangguan pernapasan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak kami kelas 5A, ketika bernapas, kita menghirup udara untuk mengambil oksigen. Udara bersih banyak mengandung oksigen. Udara bersih merupakan udara yang tidak mengandung zat racun atau bibit penyakit. Apabila udara yang kita hirup berupa udara kotor, maka pernapasan kita akan terganggu. Dalam keadaan normal, kita menghirup dan menghembuskan udara kira-kira sebanyak 500 ml. Dalam keadaan tertentu, misalnya kita sedang dan setelah berolahraga, kita menghirup dan menghembuskan udara lebih banyak, yaitu sekitar 1500 ml. Nah, sekarang kita mulai nomor 1, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan manusia. 1. Faktor fisik. Pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor fisiknya. Contoh faktor fisik manusia antara lain umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan aktivitas tubuh. Faktor-faktor fisik tersebut menentukan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan adalah banyaknya inspirasi dan ekspirasi udara pernapasan pada manusia yang dilakukan setiap menit. Pernapasan pada anak-anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Sekarang kita masuk ke faktor kedua, yaitu faktor emosi. Emosi seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensinya, pernapasannya, saya ulangi, emosi seseorang juga mempengaruhi pernapasan. Seseorang yang sedang marah, frekuensinya, saya ulangi, frekuensi pernapasannya akan cenderung lebih tinggi dibandingkan seseorang yang kondisi emosinya stabil atau normal. Nah, perhatikan bagan penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Penyebabnya 1. Faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan. Faktor fisik ini cacat bawaan, adanya kelainan pada alat pernapasan. Faktor penyakit, influenza, asma, bronkitis, emfisema, kanker paru-paru. Faktor lingkungan, lingkungan kotor,
asap kendaraan, asap mobil, asap rokok. Inilah penyebab terjadinya gangguan alat pernapasan manusia. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, penyebab terjadinya gangguan organ pernapasan manusia. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Ada pleuritis, ada asfiksi, ada kanker paru-paru, ada polip. Nah, kalau pleuritis, penyebabnya infeksi pada bagian selaput pembungkus paru-paru atau pleura akibat peradangan pada bagian selaput pembungkus paru-paru atau pleura. Sedangkan kanker paru-paru penyebabnya kebiasaan hidup yang kurang baik, misalnya perokok berat. Akibatnya kerusakan tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Yang berikut asfiksi. Penyebabnya keracunan berbagai macam gas seperti gas CO atau karbon dioksida atau karbon monoksida atau HCN, asam sianida. Akibatnya pengangkutan oksigen ke saluran tubuh menjadi terganggu. Polip, penyebabnya adanya daging tumbuh di dalam rongga hidung. Akibatnya udara keluar atau masuk terhambat hingga pilek menahun. Penyakit TBC, tuberkulosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. TBC mudah ditularkan melalui udara. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya, bronkitis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus yang mengakibatkan peradangan pada bronkus. Flu. Ya, mungkin kita pernah flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Flu dapat tertular melalui udara. Flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya virus ini hanya menyerang hewan unggas, tetapi virus mengalami perubahan genetik sehingga dapat menyerang manusia. Penyebab pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh mikroorganisme, di antaranya virus, bakteri, dan jamur. Bakteri Haemophilus, bakteri Haemophilus influenza tipe B merupakan salah satu penyebab infeksi pneumonia di dunia. Pneumonia dapat menular melalui droplet pernapasan yang dikeluarkan saat batuk dan bersin. Perhatikan pada gambar. Penyakit asma. Asma adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan. Terus, emfisema adalah gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus. Baiklah, kepada kelas 5, itulah materi kita hari ini. Sekarang kita punya tugas. Tugas kita dari buku tematik 5B halaman 48, nomor 1 dan 2. Selamat belajar anak-anakku. Tuhan memberkati. Terima kasih dan tetap